Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas Sing 5 chapter 92. Gak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Bailang, Xiaoyu dan Yihu berlari masuk hutan untuk menghindari si gubernur batu gila. Sambil berlari, Xiaoyu menanyakan keadaan Bailang apakah baik-baik saja, karena dia tadi tertindih oleh batu gila yang membuat Xiaoyu menjadi khawatir. Bailang menjawab bahwa dirinya tidak apa-apa, karena setelah menjadi arwah jahat, kekuatannya bertambah. Meski dia tidak bisa memanggil jiwa naga Yusou, kekuatan Bailang sekarang jauh lebih tangguh dan tidak mudah untuk disakiti. Meskipun begitu, Xiaoyu tetap khawatir, karena memiliki kekuatan arwah jahat mungkin adalah sesuatu yang tidak selamanya baik. Dalam perbincangan Xiaoyu dan juga Bailang, tiba-tiba saja Yihu pun menyela bahwa dia sudah tidak punya tenaga lagi. Dan sekarang, Yihu berhenti meminta izin untuk istirahat. Dia juga yakin si batu gila pasti tidak akan mengejar mereka ke dalam hutan ini. Karena menurut Yihu, mereka terikat dengan kota kuno itu. Bailang yang mendengar hal itu pun merasa sedikit lega. Dan Xiaoyu kali ini mengatakan para batu gila itu memiliki pikiran yang abnormal dan menjijikkan. Tiba-tiba saja, batu kecil pun muncul di pundak Xiaoyu dan mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan. Karena jiwa yang terjebak di dalam batu seumur hidup itu akan membuat pikiran mereka menjadi gila. Dan batu kecil pun tak ingin menjadi seperti ini. Xiaoyu yang kaget dia mengatakan bahwa kata-katanya barusan itu tidak bermaksud untuk menyinggung batu kecil, tapi hal itu ditujukan untuk gubernur batu dan para batu di kota kuno itu. Bailang pun bingung, di antara banyak batu, kenapa yang memiliki pikiran normal hanya si batu kecil saja. Batu kecil pun mengatakan kalau dirinya masih ingin punya kehidupan, dan dia ingin sekali bertemu dengan Biksu Tong, makanya dia memutuskan untuk ikut kelompok Xiaoyu ini. Bailang lalu mengatakan bahwa gurunya kali ini telah terjatuh ke alam baka, tapi kalau dia tidak menemui masalah, pasti dia akan datang mencari mereka. Dan kini, batu kecil pun memutuskan untuk ikut mengembara bersama Xiaoyu dan juga yang lainnya. Bailang lalu bertanya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kemudian Xiaoyu, dia pun juga bertanya pada Yihu, apakah dia punya saran? Yihu mengatakan, mereka harus tetap jalan secara diam-diam, dan dia tahu jadwal patroli para pasukan batu. Dengan kemampuan ini, bahkan Yihu berhasil lolos dari pasukan batu gila itu tanpa ketahuan oleh mereka. Xiaoyu pun mengatakan, selama tidak memancing batu bulat, maka mereka akan baik-baik saja. Dan kini, Xiaoyu menyentuh lengan dari Yihu sambil mengatakan kerja yang bagus. Sentuhan dan pujian ini membuat Yihu merasa aneh, karena baru kali ini dirinya mendapatkan pujian dari orang lain dan merasa dirinya dihargai. Tiba-tiba saja sesuatu mengejutkan pun terjadi, karena saat ini tubuh Yihu tiba-tiba tertusuk oleh benda yang tajam dan runcing. Hal ini membuat Xiaoyu, Bailang dan juga batu kecil kaget bukan main, karena Yihu sedang dalam bahaya besar yang mengancam nyawanya. Seseorang yang menusuk itu pun berkata, "Kena kau sekarang, kau kira berlari ke dalam hutan bisa menyelamatkan kalian?" Si penusuk pun mulai menunjukkan dirinya, yang ternyata itu adalah gubernur batu gila yang saat ini tubuhnya mengalami mutasi. Dia berubah menjadi sangat besar dan memiliki kaki seperti laba-laba. Batu gila pun mulai berkata, "Beraninya kalian meremehkanku, akan kubuat kalian menerima hukuman yang adil." Yihu kini tidak percaya jika batu bulat gila ini akan mengejar mereka sampai keluar dari kota kuno. Bailang pun merasa ada yang aneh dengan batu gila ini, karena sekarang gubernur batu gila telah tercemar dan menjadi arwah jahat. Dia pun mengatakan saat ini sudah sangat marah, apalagi jika melihat tubuh muda yang aktif, maka kemarahannya akan semakin bertambah. Hal ini dikarenakan batu gila sudah kehilangan tubuh manusianya untuk selamanya, dan itu menimbulkan rasa iri dan dengki di dalam hatinya. Setelah mengatakan hal itu, batu gila pun menusuk-nusuk tubuh Yihu dengan brutal. Hal ini membuat Xiaoyu khawatir dengan Yihu. Kemudian batu gila melemparkan tubuh Yihu begitu saja.
dia kali ini menaruh tatapan bengis pada Xiaoyu dan mengatakan akan memakan mereka semua dan pasti rasa daging mereka sangat lezat. Mendengar ucapan dari sang gubernur, batu kecil pun melompat ke tanduk Xiaoyu dan dia berkata, "Sayang sekali," sambil memutar-mutarkan tombak kecil miliknya. Setelah itu dia kembali mengatakan bahwa yang dikatakan oleh batu kecil ini adalah sebuah kebenaran. Gubernur Batu hanya mengaku membasmi arwah jahat, tapi sebenarnya dia tidak melakukan apapun dan hanya duduk di gerbang kota kuno. Karena sebenarnya dia tahu bahwa dirinya sudah tercemar dan terjebak dalam batu seumur hidup yang membuatnya sakit. Dan menurut batu kecil, orang yang paling banyak bicara soal kebajikan adalah orang yang paling sedikit memiliki kebajikan itu sendiri. Karena gagasan menjadi pelindung dan melawan arwah jahat hanya alibi untuk menutupi jiwa arwah jahat dari gubernur itu sendiri. Gubernur pun menjawab bahwa batu kecil sejatinya sama dengan dirinya dan mengajak batu kecil untuk segera bergabung. Sambil melompat dari tubuh Xiaoyu, batu kecil mengatakan tidak akan. Dan kini, si batu kecil pun akan mencoba melawan gubernur batu dengan jurus andalannya. Xiaoyu pun memberikan semangat pada batu kecil dan akhirnya, pluk, serangan batu kecil tidak memberikan efek apapun pada gubernur batu. Batu kecil pun kali ini terjatuh dan membuat Xiaoyu dan juga Bailang melongo. Dan gubernur batu mengatakan, serangan itu sangat percuma. Kini sang gubernur pun akan mulai menyerang Bailang dan juga Xiaoyu. Sang gubernur juga mengatakan setelah dirinya menjadi batu, dia tak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, tapi dia bisa mengendalikan takdir orang lain dengan tangannya. Kini serangan kaki laba-laba besar pun mulai menyasar pada Bailang dan Xiaoyu. Tapi dengan cepat mereka bisa menghindari serangan itu. Sang gubernur yang tak menyerah terus melakukan serangan dan tak membiarkan mereka untuk kabur. Dan kini, Bailang serta Xiaoyu terkepung kaki laba-laba batu yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Bahkan Xiaoyu juga terjatuh. Bailang pun khawatir karena jalur sudah tertutup. Gubernur pun tertawa karena sudah merasa menang. Dia menganggap Bailang dan juga Xiaoyu hanya serangga kecil baginya. Si batu gila pun membuka mulutnya karena dia tak sabar akan memakan Xiaoyu dan Bailang. Xiaoyu lalu mengatakan meskipun gubernur memakan mereka, dia tetap tak akan mendapatkan tubuh manusianya kembali. Sang gubernur menjawab bahwa dia tidak peduli dengan hal itu. Bahkan dia akan memakan seluruh manusia di dunia. Tiba-tiba seorang manusia mengatakan, saat itu terjadi, hanya akan ada satu jiwa tersiksa yang tersisa di bumi ini. Kata-kata itu pun membuat Bailang, Xiaoyu dan juga gubernur batu terkejut. Karena sekarang manusia yang berbicara itu sudah menginjak gubernur batu. Yang ternyata orang itu adalah pahlawan kita semua, si Biksu Tang Sanjang, yang sudah tiba untuk melawan batu gila dengan mengatakan Komandan Batu adalah prajurit pertama yang rela mengorbankan semua demi dunia. Apa yang membuat dedikasi tulusmu menjadi kebencian? Terlalu naif untuk berpikir bahwa dunia ini ada keadilan yang sempurna. Kedatangan dari Biksu Tang membuat Xiaoyu dan juga Bailang kaget karena mereka tidak percaya biksu yang telah terjatuh ke dalam jurang retakan bumi masih bisa hidup sampai saat ini. Biksu pun akan menjelaskan hal itu nanti saja, karena sekarang dia akan membereskan iblis jahat yang telah menguasai gubernur batu. Sang biksu mulai memejamkan mata dan menyatukan kedua telapak tangannya sambil akan mengeluarkan mantra pengusir jiwa gelap. Dan tiba-tiba saja, sebuah cahaya terang pun muncul menyinari tempat itu. Hal ini membuat gubernur batu teriak kesakitan dan matanya mulai menunjukkan retakan. Bailang kemudian mengajak Xiaoyu untuk segera kabur mencari tempat yang aman. Sambil berlari, Bailang berkata di dalam hatinya bahwa sang guru ini benar-benar kuat dan bersamanya semua rintangan pasti akan mudah dilalui. Bahkan komandan batu kali ini tidak berdaya menghadapi kekuatan dari Biksu Tang. Sang gubernur pun tidak percaya bahwa tubuhnya akan hancur oleh Tang Sanjang. Namun pada kenyataannya itulah yang akan terjadi. Karena menurut sang biksu, ini sesuatu yang mudah karena gubernur telah jatuh ke dalam kegelapan. Dan mantra saktinya ini akan sangat efektif melawan jiwa-jiwa jahat seperti gubernur batu. Biksu pun mengenang saat dirinya dulu pertama kali bertemu dengan gubernur batu. Dia merasa terkesan dengan tindakan sang gubernur yang mengorbankan tubuh manusianya demi menjadi penjaga abadi di kota kuno. Dan itu adalah tindakan yang sangat mulia. Tapi setelah itu sang biksu sadar bahwa tindakan gubernur batu ini pasti akan menemui batasnya, yang akan mengubah cinta di dalam hati menjadi sebuah kebencian. Saat itu Biksu Tang akan memberitahukan hal ini pada gubernur, namun dia tidak tega. Sang gubernur yang tidak rela mati, dia merasa yang terjadi biarlah terjadi dan tak perlu diungkit kembali. Dan sekarang gubernur akan menghentikan Biksu Tang dengan kaki laba-laba batu miliknya. Namun sebelum kaki-kaki itu menyentuh tubuh dari sang biksu, kaki itu pun seketika hancur
karena sang biksu dalam perlindungan dari Shaowuqing yang sudah dalam mode kaisar pasir miliknya, sehingga biksu bisa fokus untuk melanjutkan mantranya sampai tingkat yang tertinggi. Dan kini biksu pun akan memusnahkan arwah jahat seperti Gubernur Batu. Dengan tasbih besar yang sudah terlilit dalam kepalan tangannya, sang biksu pun siap memberikan pukulan pemusnah arwah jahat. Tanpa ragu, biksu pun menunjuk tubuh dari Gubernur Batu dengan keras. Hal ini membuat si batu gila teriak kesakitan, dan tubuhnya pun mulai menunjukkan sebuah kehancuran. Dan akhirnya, letak, tubuh itu pun berubah menjadi kepingan batu. Lalu sang gubernur membayangkan masa lalunya, bahwa saat itu dia adalah komandan dari kota kuno. Dia memerintah jutaan manusia dan memimpin kota kuno yang besar dan makmur. Demi kesejahteraan rakyatnya, sang komandan rela mengorbankan tubuh manusianya dan menjadi prajurit batu. Semua ini dia lakukan demi melindungi kota kuno ini agar bisa tetap makmur dari generasi ke generasi. Tapi dia tak menyangka, usahanya itu tak bisa seperti apa yang dia harapkan. Dan kini, jiwa dari Gubernur Batu sudah berada di tangan dari Biksu Tong. Sang biksu mengatakan untuk merelakan semuanya, karena rakyat kota kuno semua sudah tewas dan tugas dari gubernur yang seharusnya juga telah selesai. Sang biksu pun lalu memasukkan jiwa Gubernur Batu itu ke dalam kantong es teh dan mengatakan akan membantu jiwa Gubernur Batu menemukan kedamaian. Setelah itu, biksu pun melirik ke arah Xiaoyu dan Bailang. Dia pun berkata, "Sepertinya tanpa diriku kalian masih baik-baik saja." Hal ini membuat Bailang tertawa dan mengatakan, "Kukira kau sudah tewas, guru." Bahkan Xiaoyu pun benar-benar kagum dengan manusia pilihan seperti Biksu Tong. Kali ini Biksu Tong menatap tajam ke arah Bailang. Dia pun berlari ke arahnya dan mengatakan, "Bailang, sepertinya hatimu sudah ternoda dengan arwah jahat. Namun tidak seperti Gubernur Batu. Kau tak pernah membiarkan niat jahat itu memakan dirimu. Kebaikan dan tekadmu berhasil menahannya." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong kini menyentuh dahi dari Bailang dengan ujung jarinya. Seketika, arwah jahat dalam diri Bailang pun luntur seperti kotoran yang terkena baiklin. Hal ini sungguh mengejutkan Xiaoyu dan Bailang. Bailang kemudian berteriak bahwa sekarang dia merasa baik-baik saja, karena sebelumnya dia merasakan ada api yang membakar hatinya, dan sekarang dia merasa jauh lebih baik. Xiaoyu kemudian senang, karena sekarang gaya bicara Bailang sudah menjadi gagap lagi, dan hal itu menandakan bahwa Bailang sudah kembali normal. Bailang pun berlarian sambil berteriak, "Hore, aku sudah sembuh dan aku gagap lagi." Biksu yang melihat tingkah laku dari Bailang dan juga Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tidak percaya dua orang idiot ini benar-benar masih bisa selamat tanpa dirinya, dan mereka pasti sedang beruntung. Tiba-tiba saja Aosue mengatakan, "Apakah gagap itu harus dibanggakan?" Cih, payah. Bailang yang melihat Aosue pun merasa senang karena Aosue kembali dengan selamat dan ini adalah hari yang luar biasa. Kemudian sambil menunjuk, Aosue pun mengatakan, "Apa kau kenal dengan si bodoh yang nyangkut di pohon itu? Dia akan mati jika dibiarkan." Biksu dan yang lainnya pun melihat ke arah yang ditunjuk oleh Aosue, karena di sana sekarang ada Yihu yang sudah tidak berdaya, dan Xiaoyu mengatakan dia kenal dengan Yihu ini. Biksu pun menyuruh Wuqing untuk segera menurunkan Yihu, karena sekarang Biksu akan mengobatinya. Setelah itu, Bailang teringat dengan batu kecil. Dia pun mulai mencari di tumpukan batu, karena seharusnya tubuhnya tadi terjatuh di sekitar tempat ini. Setelah dicari dengan teliti, akhirnya Bailang pun menemukannya, dan dia belum mati. Tiba-tiba saja langit mengeluarkan petir dan berubah menjadi gelap gulita. Hal ini membuat Biksu berpikir, apa yang sedang terjadi? Karena sekarang langitnya benar-benar gelap dan aneh. Tak lama kemudian turunlah salju berwarna hitam. Hal itu membuat Biksu Tong dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang aneh di langit ini. Bahkan saat ini, Xiaoyu merasakan bahwa perasaannya tidak enak dengan fenomena ini. Biksu lalu mengatakan bahwa salju hitam ini adalah pertanda bencana yang akan membawa penderitaan yang besar. Karena saat ini telah terjadi sesuatu di istana surga. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bencana apa yang akan terjadi pada dunia ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.